Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Disyukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah akan dilanjutkan kajian pada subuh. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita selaku umatnya termasuk yang mendapat syafaat hingga yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenankan kami selaku panitia DKM Musholah Al-Jihad Muadz Ibnu Jabal menyampaikan kajian subuh pada pagi hari ini, tanggal 24 Desember 2022. Materi kajian sesinya sampai dengan waktu syuruk. Temanya adalah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Materi kajian akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mulyadi Sasmita SAG. Waktu penyampaian materi sampai dengan syuruk dan insya Allah setelahnya akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Ya, baik. Sebelum saya tutup, kami dari DKM juga hendak menyampaikan setelah kajian nanti dimohon untuk para jamaah karena panitia sudah menyediakan sarapan untuk tidak langsung pulang, jadi tetap ada di musola. Selain itu juga para jamaah yang mungkin baru mengikuti kajian pagi hari ini dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir dengan menuliskan nomor HP untuk memudahkan kita memberikan informasi kajian lainnya. Ya, baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita sama-sama dengarkan kajian subuh ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatannya sehingga di waktu subuh ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini, langkah kaki kita menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menghimpunkan kita nanti di yaumil qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu dan saudara sekalian, melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu. Lupa berapa bulan. Udah kelamaan. Karena pas diminta sayanya lagi di Mekah terus, ya. Jadi alhamdulillah untuk bulan Desember ini biasanya di akhir tahun di sana, alhamdulillah tidak berangkat. Jadi bisa istirahat dan bisa hadir di tempat ini, ya. Biasanya setiap bulan, ya, di Ahad ketiga saya sudah berada di Mekah ataupun di Madinah.
Insya Allah berangkat lagi nanti di tanggal 16 Januari, lalu di Februarinya di tanggal 25. Ya, tiap bulan aja. Berikutnya persiapan haji, ya. Ramadan kemungkinan di awal atau di pertengahan berangkatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas panggilan Allah, ya. Yang namanya sholat sudah kita bahas, ya. Jadi kita lewati saja bahwa sholat itu kalau ingin sukses maka sholatlah, ya. Ini hanya mengulang sedikit saja, karena dalam sholat itu ada ajakan sholat dan ada ajakan untuk meraih kesuksesan. Nah, sholat ini merupakan wasiat Rasulullah terakhir ketika beliau akan diwafatkan. Baginda Nabi mengatakan, ummati, 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 as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jadi sholat ini adalah amalan ibadah yang diwasiatkan. Nah, banyak keutamaan sholat, ya. Di antaranya amalan yang paling utama, karena ketika sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayul a'malu abdol, amal apa yang utama? Maka Nabi menyebutkan ketika itu 3 jawaban, as-salatu alal waqtiha, lalu birrul walidain, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jadi sholat ini adalah amalan yang utama yang mengalahkan birrul walidain, kemudian jihad fisabilillah. Nah, yang kedua, ibadah sholat adalah ibadah yang teristimewa karena perintahnya langsung. Dia tidak melalui perantara malaikat Jibril. Jadi dari Allah langsung yang menyampaikan perintah ini, dan bukan di bumi, tapi perintah ini diberikannya di langit, di Sidratil Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya beliau. Nah, yang ketiga, sholat itu dijadikan sebagai tiang agama. Jadi kalau masjid ini disebut masjid karena ada tiangnya. Kalaulah tiangnya ini dirobohkan, maka bukan lagi namanya masjid. Ya, maka itu bangunan roboh atau puing-puing yang berserakan. Maka ketika seorang muslim dia tidak sholat, dia sudah kehilangan agamanya. Ya, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ya, salat itu tiang agama, barang siapa yang mendirikan dia telah menegakkan agamanya, barang siapa yang meninggalkannya dia sudah meruntuhkan agamanya. Artinya dia sudah kehilangan agama. Yang berikutnya, salat adalah barometer amal. Ya, amalan yang pertama kali akan dihisab salat kita. Ya, apabila salat kita baik, maka baik seluruh amal-amalan yang lain. Tetapi manakala sholat kita jelek, maka menjadi jaminan jelek juga amalan-amalan yang lain. Jadi Masya Allah, bukannya haji, bukannya zakat yang menjadi barometer amal seseorang, tetapi sholat kita. Ya. Dan sholat merupakan pembeda antara orang muslim dan kafir. Ya. Jadi bainal mar'i wal kufri tarkus sholah. Nah, ini kemarin sudah kita bahas tentang juga keutamaan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada sholat kecuali berjamaah, dan tidak ada berjamaah kecuali di masjid. Ya. Jadi ketika kita sholat, maka la sholata, ya, illal jamaah, la jamaah illa fil masjid. Ya. Pokoknya sholat itu tidak ada kecuali berjamaah, dan tidak ada berjamaah kecuali di masjid. Ya. Wabil khusus adalah kaum bapak-bapak. Ya. Jadi nggak ada alasan bapak-bapak tidak sholat ke masjid. Kalau ibu-ibu, ya sholat yang terbaik adalah di rumahnya. Tapi ketika ke masjid jangan dilarang. Jadi bukan berarti nggak boleh, boleh tapi jangan dilarang. Mungkin di masjid ada kajian dan sebagainya. Ya, jadi kalau bapak-bapaknya sholatnya di rumah, nanti ibu-ibu yang di rumah kasih bapak-bapak sholatnya pakai mukena warna pink. Nah, karena yang sholat di rumah itu adalah ibu-ibu. Nah, sholat berjamaah pahala dilipat gandakan, digugurkan dosa dan dinaikkan derajat langkah kita. Ya, kemarin kita bahas tentang sahabat Nabi yang bernama Sauban ketika itu. Ya, ketika itu jaraknya sampai 3 kilo. Ada yang mengatakan 3 jam perjalanan
dan itu masih kurang jauh, ya. Yang paling jauh rumahnya di siapa nih? Yang jauh kayak Pak Suwarmadi dia. Tapi dia naik motor dia. Bukan langkah kaki. Kalau sahabat tuh jalan kaki, Pak. Sampai begitu dia akan diwafatkan, menyesal. Ya Allah, kenapa kok nggak lebih jauh lagi? Kenapa? Karena langkah kakinya diperlihatkan ketika dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tidak dicap sebagai orang munafik. Karena orang munafik itu kalau kita tidak hadir di masjid pada salat Isya dan salat subuh, itu adalah orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu sangat malas salat di waktu salat Isya dan salat subuh. Jadi orang munafik itu bukan enggak salat, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila dia salatnya malas sekali. Jadi kalau kita ada rasa malas akan sholat, nah jangan-jangan kita orang munafik. Kemudian didoakan malaikat. Ketika kita masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, malaikat mendoakan kita, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah kasihani dia, ya Allah ampuni dia. Jadi Masya Allah. Dan lain-lain banyak sekali, bahkan sholat juga dikatakan sebagai bagaimana sholatmu, begitulah rezekimu. Jadi sholat itu banyak, di samping dia mendapat kesuksesan, kedisiplinan waktu, juga rezeki kita tergantung sholat kita. Ya, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha, disitu dikatakan warzuquka nahnu narzuquka, kami akan memberikan rezeki. Jadi kalau pengen rezekinya banyak, maka sholatnya tingkatkan, dibaguskan. Ancaman mereka meninggalkan sholat yaitu dosa besar. Jadi meninggalkan sholat dosa besar. Jadi suatu ketika Nabi pernah berkeinginan, aku akan membakar rumah orang yang dekat masjid. Ketika ada dikumandangkan tidak segera datang ke masjid, maka pernyataan Nabi ini ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahwa Rasul tidak pernah akan membakar rumah orang yang melakukan dosa-dosa kecil, berarti meninggalkan berjamaah di masjid adalah dosa besar. Nah, ancaman yang kedua, maka dia dihukumkan menjadi orang-orang kafir. Kalau dihukumkan orang kafir, perlu disolatkan nggak ketika dia mati? Ya, ini bersilih pendapat, ya. Jadi orang muslim yang nggak sholat, apakah kalau mati disolatkan? Ada yang mengatakan nggak perlu disolatkan. Ada yang mengatakan disolatkan selagi dia menyatakan Islam itu adalah agamanya. Hanya dia lalai saja menjadi seorang muslim, tidak melaksanakan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sholatkan, urusan dosa mau urusan dia sama Allah. Kalau kita nggak urus sholat, kita akan berdosa semua. Tapi bagaimana kalau kita nggak mau menyolatkan? Nggak apa-apa. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 84, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kalian menyolatkan orang yang mati seperti itu. Wala takum ala qabrihi, dan janganlah kalian berdiri di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasuli, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan mereka mati dalam keadaan fasik. Fasik itu ngaku Islam tapi tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang muslim. Yang keempat, neraka wail, ya, atau neraka sakor. Udah jelas-jelas kalau neraka wail itu orang sholat tapi sholatnya masih lalai. Kalau neraka sakor udah jelas, nggak sholat tempatnya di situ sekalipun dia muslim. Tapi orang muslim yang sholat tapi sholatnya lalai, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wail bagi mereka yang sholat, yaitu mereka yang sholatnya lalai. Nah, ya, nah ini masalah sholat rezeki, ini tergantung sholat kita. Sekarang kita panggilan yang kedua. Jadi kalau panggilan
yang pertama tadi, yang namanya sholat, kita sudah melaksanakan sejak dari kecil. Tetapi bagaimana sholat kita, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang menjadi bahan renungan kita. Karena Nabi pernah mengatakan, sayati ala nasi zamanun, yusallun wala yusallun. Akan tiba suatu masa orang banyak melakukan sholat, tetapi dia dianggap tidak sholat. Ya, jadi sholat tapi nggak dianggap sholat. Nah itu sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut panggilan yang kedua. Nggak ada di sini. Saya pikir ada. Saya muter-muter aja. Oh nggak ada. Aduh. Oh mesti dibesarkan. Ya. Tadi saya begini-begini berarti nggak ada ya. Saya pikir ada di situ. Oh iya. Ya ini surat sudah kita bahas ya. Nah sekarang panggilan kedua. Bapak nggak perhatikan juga. Saya di sini saya pikir ada di situ. Baik. Ya, sekarang panggilan yang kedua. Kalau panggilan yang pertama kita sudah semua menjawab, memenuhinya. Sekarang panggilan yang kedua, di antara kita belum satu pun yang memenuhi panggilan ini. Panggilan ini namanya mati. Ya. Ibu udah ada yang dipanggil belum? Belum. Ya. Nah, ini ada orang yang ngeri kalau disebut mati. Oh, jangan ngeri, mati itu hak. Ya. Nah, jadi panggilan yang kedua adalah panggilan mati. Setiap kita akan memenuhi panggilan itu. Ya. Kapannya ya nggak tahu, tapi ini pasti. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Allah kasih kita jatah mati dan hidup sebanyak 2 kali. Jadi ada orang mengatakan mati itu sekali, artinya mati itu 2 kali. Hidup itu 2 kali. Mati bukan sekali. Ya. Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 28 ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi mati 2 kali. Hidup juga 2 kali. Ya. Jadi kalau mati 2 kali ya hidup 2 kali. Kalau mati sekali ya mati hidup juga sekali. Nah, kita ini dikasih jatah mati 2 kali. Pak Suarmadi matinya berapa kali? 2 kali. Ya. Ya. Jadi mati yang Allah berikan jatah kepada kita itu 2 kali, hidup pun begitu. Ya. Enggak mati sekali, hidup 2 kali, mati. Nah, sekarang apa pengertian mati? Ya. Ini kok bahasanya mati, enggak meninggal aja gitu ya. Enggak, karena Qur'annya begitu. Kan Ibu bilang dalam surah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama, enggak wa mama meninggal, enggak. Wa mama mati. Ya. Nah, apa definisi mati? Kalau kita lihat mati menurut ilmu kedokteran, yang namanya mati itu adalah berhenti detak jantung. Jadi ketika detak jantung Bapak, Ibu berhenti, nah itu namanya mati. Tapi tidak sama dengan mati menurut konsep Islam. Yang namanya mati itu belum ditiupkannya antara ruh atau belum ditiupkannya ruh ke dalam jasad atau sudah berpisahnya ruh dengan jasad. Ya, jadi kalau Ibu ya sekarang ini kita punya ruh, punya jasad. Ketika ruh kita dipisahkan dari jasad kita itu namanya mati. Ya. Ketika ruh ini belum disatukan dengan jasad kita, itu juga dalam keadaan mati, belum hidup. Nah, makanya kematian yang pertama itu ketika kita di alam rahim ibu kita. 0 sampai 4 bulan itu mati.
Nanti ketika 44 bulan atau 120 hari, maka Allah meniupkan, ya, katakanlah ruh ini dimasukkan di dalam janin kita yang pada saat itu berada di rahim ibu kita. Ya. Maka disitulah ditentukannya ajar, rezeki, ya, susah, nikmat, senang dan sebagainya. Ya. Allah tetapkan di situ. Di zaman aja. Nah, sekarang mati yang pertama itu. Nah, kapan hidup yang pertama? Hidup yang pertama yang saat ini sedang kita nikmati. Sejak 4 bulan dalam kandungan ibu sampai saat ini kita menikmati kehidupan yang pertama. Ya. Nanti kita akan ambil jatah kematian yang kedua. Ya, Pak Haji Daldiri udah ngambil jatah mati 2 kali. Ya. Kita belum. Ya. Kita nanti akan ambil jatah kita. Nah, nanti kehidupan, ya, setelah kita hidup di kehidupan pertama ini, kita akan mendapatkan jatah kematian yang kedua. Kapan? Nah, kita nggak tahu. Lalu setelah kita diwafatkan, pada wafat yang kedua, kita akan dihidupkan lagi nanti. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kalau kehidupan yang saat ini sedang kita jalani, hidupnya hanya sementara. Sebahagia-bahagianya seseorang di dunia hanya sementara. Sesusah-susahnya dia hidup di dunia juga sementara. Enggak selama-lamanya, enggak abadi. Makanya enggak usah risau. Ketika diberi nikmat kaya raya, jangan sombong, ini hanya sementara. Ya, ketika mendapatkan kesusahan juga harus bersabar, ini hanya sementara. Nanti pada kehidupan yang kedua, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka kita berharap ketika kita diwafatkan pada wafat yang kedua, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketika kita dihidupkan pada kehidupan yang kedua, hidup lebih baik dari hidup yang sekarang ini sedang kita jalani. Itu kan harapan, ya, keinginan kita. Tapi harapan dan keinginan kita itu memang tergantung kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan akhirat nanti yang lebih bahagia dari saat ini, maka carinya di dunia ini. Ikhtiarnya saat ini, bukan nanti pada kehidupan kedua. Di kehidupan kedua tidak ada lagi kewajiban. Ya, tetapi di sana hanya menikmati atau mendapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ya, di sana tinggal menikmati. Maka susah di sini jangan kita bawa nanti susah di sana. Biar di sini susah, yang penting di sana bahagia. Ya, jangan sampai di sini susah, di sana lebih susah. Itu namanya belangsapan itu. Ya. Jadi susah tidaknya kita tergantung diri kita. Kalau kita ingin senang di sana, maka ikhtiarkan di sini. Ya, kalau kita susah di sana, ya udah bebas, terserah sesuka-sukamu di sini. Nah, maka itu pilihan kan. Jadi Allah itu enggak memaksa. Kata Allah, katakan mayu'min, katakan mayakfur, itu terserah. Mau beriman silahkan, mau kufur silahkan. Ya silahkan. Jadi Allah berikan kebebasan. Nah, ada beberapa perjalanan mati hidup kita. Ya. Dari alam ruh, ini tahapan yang pertama. Ada 4 tahapan. Dari alam ruh kita menuju alam dunia. Kita akan melalui yang namanya alam rahim. Siapapun, ya, setiap kita
ketika dari alam ruh menuju alam dunia pasti melalui rahim seorang ibu. Ya. Jadi ketika kita 0 tadi sampai 4 bulan belum ditiupkannya 4 bulan sampai nanti 9 bulan 10 hari kita ada dalam kandungan di alam rahim ibu kita. Ya. Ketika kita akan keluar ke dunia maka kita melalui rahim. Mau anak itu lahir dalam keadaan normal ataupun operasi sesar pasti melalui rahim ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dulu kita yang dikeluarkan dari rahim ibu kita, kita tidak mengerti apapun. Lalu Allah berikan kita pendengaran. Nah, makanya pertama kali yang berfungsi ketika bayi lahir itu adalah pendengaran. Ya, wal absar maka penglihatan, wal afidah hati. Ya. La'allakum tashkurun supaya kita bersyukur. Ya. Nah, jadi itu tahapan yang pertama sudah kita lalui. Yang kedua, para jamaah sekalian, tahapan yang kedua adalah dari alam dunia sekarang ini. Nah, kita berada di tahapan kedua nih. Dari alam dunia sekarang ini kita menuju alam barzah. Ya, kita akan melalui yang namanya alam sakaratul maut. Ya. Jadi siapapun dia, ketika nanti dia akan dikirim atau pergi ke alam kubur, ke alam barzah, dia akan melalui sakaratul maut. Apakah nanti matinya tertabrak, tertimpa bangunan roboh, gempa, atau lagi tidur, itu semuanya melalui ini. Tapi kita nggak tahu. Ini bukan alam syahadah yang bisa kita saksikan. Tuh orang lagi menderita sakaratul maut. Tapi ini alam ghaibah. Hanya dirinya yang akan diwafatkan itu merasakan sakaratul maut. Ya, jangan dikira orang lain tabrakan tok langsung mati. Ada sakaratul maut. Dan sakaratul maut ini juga pilihan. Bapak Ibu ditawarkan 2 pilihan tentang sakaratul maut. Mau maut yang direnggut apa maut yang dijemput? Kalau disuruh pilih yang mana, Pak? Bersiap, Pak? Udah siap. Aswar Madi pilih yang mana? Ya. Dijemput apa direnggut? 2 pilihan itu. Ya. Ibu-ibu mau yang mana, Bu? Dijemput apa direnggut, Bu? Dijemput. Udah siap, Bu? Ya. Dijemput dan direnggut pilihan. Kita yang menentukan. Kalau kita pengen maut yang dijemput, maka siapkan. Ya. Maut yang dijemput itu nikmat. Orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Datang malaikat maut itu menyapa kita dengan wajah yang menyenangkan, wangi harum. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang mautnya dijemput itu senyum, ya, meninggalkan dunia yang fana ini membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena telah dinampakkan tentang nikmat kubur dan surga Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disuruh masuk, diperlihatkan. Makanya dia senyum membawa kebahagiaan. Ya, Masya Allah. Ya. Yang kedua adalah maut yang direnggut. Ini maut yang direnggut ini
Luar biasa. Ya. Orang lagi maksiat, bukan dijemput tuh, direnggut. Ya. Oh lagi ibadah, lagi baik, disapa oleh malaikat. Ya. Wal malaikatu basitu aidihim akhrizu anfusakum, dan datanglah malaikat maut itu memaksa supaya ruh itu keluar, tapi pada saat itu orang tersebut nggak mau keluar. Kenapa? Dinampakkan betapa dahsyatnya sisa kubur dan neraka. Nggak mau dia, tapi dipaksa. Memang jatahnya udah habis. Kontrak di dunia sudah habis. Ya. Wal malaikatu basitu aidihim akhrizu. Ya, suka enggak suka, pokoknya keluar, waktunya udah habis kontrakannya. Ya. Maka kata Nabi, sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 bacokan pedang. Bahkan Nabi Musa mengatakan sakitnya sakaratul maut itu seperti kambing hidup dikuliti hidup-hidup. Dahsyat banget. Kita nggak tahu. Tapi ketika orang yang akan diwafatkan, dia akan merasakan betapa dahsyatnya itu. Ya. Sakitnya seperti itu sampai Nabi berdoa, Allahumma inni ala gharamatil maut wa sakaratil maut. Minta diringankan ketika sakaratul maut. Ya, jadi ini dahsyatnya, alam yang sangat dahsyat. Setiap kita akan melewati itu. Ya, maka kita mohon kepada Allah ketika sakaratul maut kita, maut yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maut yang dirangkul. Ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, dari alam dunia kita menuju alam barzah, kita akan melalui alam sakaratul maut. Baru nanti kita berada di alam barzah. Alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Ya. Di alam barzah ini ada nikmat kubur, ada siksa kubur atau azab kubur. Ya, dulu kan diragukan, apa benar ada siksa kubur? Ya. Iya, kalau mungkin yang meninggal masuk ke dalam kubur, dia ada siksa kubur. Bagaimana kalau yang matinya tenggelam di laut, nggak masuk kuburan? Ya, nggak ada siksa kubur. Bagaimana kalau yang dibakar lalu debunya masuk ke dalam guci, nggak masuk ke dalam kubur? Ya, kalau gitu enakan yang mati dibakar aja. Ya, nggak ada azab kubur. Semuanya yang namanya azab nikmat kubur itu ada. Karena Nabi kita SAW mengajarkan doa ketika di akhir salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ada kubur itu. Ya, ada tuh kan yang meragukan orang-orang sekuler, liberal, gitu ya. Oleh orang-orang kafir yang melalui tangan-tangan orang-orang Islam yang sudah berpikiran liberal, sekuler, yang disebut dengan cendekiawan Muslim, lalu mengatakan seperti itu sehingga nanti umat Islam menjadi ragu terhadap ajarannya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, azab kubur, nikmat kubur itu pasti ada. Itu kok Fir'aun nggak kelihatan disiksa, ya. Jasad Fir'aun itu, ya, di Mesir sana, ya, itu nggak hancur, ya. Tetap yang namanya siksa kubur, nikmat kubur itu ada. Dia yang merasakan. Karena ini bukan alam syahada yang bisa dipertontonkan. Ini adalah alam ghaib. Nah, kita sebagai seorang muslim, ya, orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, kita mengimani pada hal-hal yang gaib. Baik. Yang berikutnya dari alam barzah, tahapan ketiga. Nah, kita belum nih. Yang saat ini kita hadir di sini belum. Kalau Pak Haji Daldiri dia sudah. Ya, tahapan yang ketiga
nanti dari alam barzah kita menuju alam mahsyar, kita akan melalui yang namanya kiamat. Ya. Belum akan dibangkitkan manusia dari alam barzah ke alam mahsyar sebelum terjadi kiamat. Pertanyaannya, kiamat kapan? Enggak ada yang tahu. Dulu ada peramal, Mama Loren. Kiamat katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Belum tanggal tahunnya udah mati duluan dianya. Ya. Jadi Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah mata yamus sa'ah, ya Rasulullah kapan datangnya kiamat? Allahu a'lam. Nabi aja nggak tahu, Mama Loren tahu. Ya, orang kekinian bisa tahu. Nah itu sudah di luar, ya. Bahkan sudah pernyataan yang bertentangan dengan Quran. Karena Quran mengatakan wa ma tadri madza taksibu goda. Tidak ada seorang pun apa yang akan terjadi esok. Kita nggak tahu esok bagaimana. Ya, apakah besok kita masih hidup? Apakah besok kita masih sehat? Ya, apakah kita masih di sini dan sebagainya? Kita nggak tahu itu. Jadi kalau ada yang mengatakan meramal begini-begini itu bertentangan dengan Quran. Karena Quran mengatakan wa ma tadri bi ayyin adin tam. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Nah, nanti berikutnya tentang matinya. Nah, dari alam barzah menuju alam mahsyar akan ada kiamat. Ya. Nanti Allah memerintahkan malaikat ya untuk meniupkan sangkakalanya. Tiupan pertama menghancurkan seluruh alam jagat raya ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, lalu bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, hancur semua alam jagat raya ini. Gunung-gunung berterbang seperti alang-alang yang berterbangan. Lalu manusia bertanya, wa qalal insanu malaha. Mengapa bumi jadi begini? Maka itulah kiamat. Ya. Jadi kiamat itu bukan nama orang, Pak. Ada di sono, Pak. Daerah sono adanya. Namanya si Ahmad, Pak. Udah tua panggil Ki kan. Itu belum datang, itu kiamat datang, kiamat datang. Kiamat datang, orang geger itu. Maksudnya kiamat bukan kiamat. Itu kiamat datang. Ya, orang kabur duluan pas mandi dia. Baik, alam barzah ke alam mahsyar akan melalui yang namanya alam kiamat. Jadi ketika malaikat ya yang ditugaskan oleh Allah meniupkan sangkakala, hancur alam jagat raya ini, mati semua yang hidup, maka tiupan yang kedua adalah membangkitkan yang sudah mati, lalu nanti menuju alam mahsyar. Nah, sekarang dari alam mahsyar kita akan melalui penentuan, alam penentuan surga atau neraka. Kita akan melalui yang namanya alam hisab. Ini alamnya para perokok. Itu hisab. Ya, ini kalau alam hisab ini berkumpul biasa menentukan awal Ramadan. Ngerokok. Ya, jadi dari alam mahsyar menuju alam penentuan surga atau neraka kita nanti ditempatkan oleh Allah, maka kita melalui proses yang namanya alam hisab. Disinilah pengadilan Allah Rabbul Jalil, pengadilan yang sesungguhnya. Belum bergerak selangkah pun kita nanti sebelum kita dihisab oleh Allah. Belum bergerak langkah kita sebelum ditanyakan 4 hal tentang umur. Umur yang Allah berikan untuk apa kau habiskan. Ya. Umur kita kan kalau kata Nabi, umru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun.
Kong berapa tahun Kong? 58? 68. Masya Allah, tinggal 2 tahun lagi Kong. yang udah 69 11 bulan sebulan lagi nih. Siap, artinya kalau udah usia itu jangan meninggalkan masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid gitu. Ya, karena tuh udah usia senja. Ya, tapi enggak juga, yang namanya mati itu kan enggak ngeliat usia, we. Mati itu enggak ngeliat usia. Ada yang tua mati, yang muda mati, bahkan yang anak-anak, bahkan yang masih dalam rahim ibu mati. Nah, apa itu? Ini kode sudah selesai atau apa? Ya. Jadi enggak juga orang yang sudah tua, bentar lagi mati loh. Malah anak bocah mati. Ya, mati itu rahasia, misteri. Ya. Mati juga bukan karena sakit. Banyak orang yang sudah sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun enggak mati-mati. Tapi orang yang sehat, segar bugar tiba-tiba mati. Kemarin habis main tenis, kok beritanya inna lillahi wa inna ilaihi. Ya. Pengurus masjid ngomongin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Enggak selesai itu terus sebenarnya. Ya, jadi yang namanya mati itu ya bukan karena usia tua, bukan karena sakit, bukan karena sedang mengendarai motor, ngebut-ngebut mati, tidak. Emang sudah jatahnya habis gitu aja. Ya. Nah, nanti kita bahas tentang jatahnya kita kira-kira kapan. Nah, nanti di alam hisab kita berada di pengadilan Allah Rabbul Jalil, pengadilan yang sebenar-benarnya. Sebesar apapun kebaikan kita, ya akan diperhitungkan. Sekecil apapun kesalahan dosa kita juga akan diperhitungkan. Maka nanti kalau di pengadilan dunia ini masih pinter lisan ini bersilat lidah. Tapi kalau nanti di pengadilan Allah Rabbul Jalil tertutup semua. Kalau di sini kan pengadilan ini banyak pengadilan tapi sulit mencari keadilan. Yang salah ketika dia pandai bersilat lidah bisa divonis benar. Menang dia dalam pengadilan. Tapi ketika kita berada di pengadilan Allah Rabbul Jalil nanti, apa kata Allah dalam surat Yasin? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu mulut kita terkunci. Ibu nggak bisa ngomong, bapak nggak bisa ngomong. Apa yang ngomong? Wa tukallimuna aydihim, tangan yang berbicara. Tapi sekarang belum akhirat tangan sudah bisa bicara nih. WA itu kan tangan yang ngomong. Ya, gak usah nunggu nanti. Ini sekarang tangan sudah bisa bicara nih. Jempol main udah bisa bicara. Ya. Nanti di pengadilan Allah Rabbul Jalil mulut kita terkunci, lalu tangan kita yang berbicara. Kaki memberikan kesaksian apa yang kita telah lakukan selama di dunia ini. Di al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu, dan kaki wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, memberikan kesaksian. Benar ya Allah, apa benar? Kaki iya. Nah, kaki mengatakan iya. Nah, itu luar biasa. Nah, kalau kita dihisab nanti tidak akan bergeser sebelum ditanya 4 hal. Umur kita, untuk apa kau habiskan? Jasad yang Allah berikan, untuk apa kau gunakan? Ilmu yang diberikan, diamalkan apa tidak? Lalu yang keempat, dari mana kau dapat hartamu dan kemana kau dibelanjakan? Jadi Bapak Ibu, kalau pengen cepat hisabnya jangan jadi orang kaya. Karena orang kaya hisabnya lama. Kalau pengen cepat hisabnya enggak usah jadi orang kaya. Ya, orang cukup aja, miskin nggak mau ya Pak. Padahal doa Nabi, ya Allah jadikan aku orang miskin.
Ya, hidupkan aku bersama-sama orang miskin dan wafatkan aku bersama orang-orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tapi doa Nabi ini tidak dilaksanakan. Mau kita jadi orang miskin. Ya, jadi masya Allah. Dulu ada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dengar bahwa nanti orang miskin akan masuk surga lebih dulu dari orang kaya. Abdurrahman bin Auf nggak mau dia pengen, ya. Pengen masuk surga duluan. Ya, akhirnya dia berusaha bagaimana dia bisa menghabiskan hartanya dan menjadi orang miskin. Ketika perang Tabuk menghimpun dana untuk perang itu, maka kesempatan diberikan dan sebagainya. Bahkan dulu ketika itu di Madinah lagi akan panen kurma. Tetapi ketika itu ada bersamaan panggilan perang. Ya. Para sahabat, ya aduh, ini kalau tinggal, ini panen kurma rusak semua, busuk semua kurma ini. Karena perang itu enggak cepet, sebulan, 2 bulan, 3 bulan perang. Ya, akhirnya apa? Yang namanya sahabat itu kalau sudah ada panggilan jihad, apapun semua ditinggalkannya. Harta yang semua ditinggalkannya. Bahkan ada sahabat Nabi Julaibib itu yang mukanya buruk dapat cewek yang cantik, gitu, karena dijodohkan Nabi. Ya, bidadarinya yang dinantikan oleh bidadari, ya, belum menikah ada panggilan jihad malam pertama itu mungkin dia sudah impi-impikan karena mungkin selama ini nggak ada yang mau dengan dirinya karena mukanya jelek, tampangnya jelek. Dapat wanita cantik, begitu ada panggilan jihad ditinggalkan itu semua. Dan Julaibib mati di dalam peperangan, maka dia dinanti oleh bidadari yang ada di surga. Masya Allah. Jadi Abdurrahman bin Auf mengambil peluang itu. Begitu sahabat-sahabat kembali dari peperangan, betul kurmanya semuanya busuk. Maka Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin. Dibeli semua oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang bagus. Jadi kurma busuk dibeli dengan harga yang bagus. Ya, wah, sahabat seneng. Orang-orang Madinah yang punya kebun kurma seneng. Kurmanya walaupun busuk tetap laku dijual dengan harga yang bagus. Wah, semua dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Senang dia hartanya sudah berkurang. Ya, dia senang jadi orang miskin karena pengen masuk surga lebih dulu bersama-sama orang miskin. Akhirnya Pak, datang utusan dari Yaman. Di Yaman sedang terjadi wabah. Dan obatnya hanya pada saat itu katanya kurma busuk yang bisa menyembuhkan. Datang orang Yaman ke Madinah mencari kurma busuk. Ditanya, di mana saya mendapatkan kurma busuk? Kata itu ada di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Pak dibeli dengan harga 10 kali lipat. Masya Allah. Waduh, pengen miskin tambah kaya lagi. Ya. Nah, jadi masya Allah, ya, tambah kaya Pak. Baik ya, jadi Bapak Ibu, semua kita akan melalui proses ini semua. Nah, tinggal kita persiapkan tahapan-tahapannya, ya, sehingga kita nanti bisa mati dalam keadaan sholawat. Baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kematian ini adalah hak. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi mati juga ujian ya. Mati itu bagian dari ujian. Wala nabluwannakum bisay'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Nah, ya, jadi kematian itu adalah hak. Jangan takut mati karena mati itu adalah hak. Pasti. Dan jangan juga berani mati. Ya. Jadi ya, sikapi kematian itu biasa-biasa saja, tapi yang penting siapkan untuk menghadapi kematian yang dahsyat itu, yang pasti itu. Sudahkah kita persiapkan bekal untuk menghadapi kematian?
Bila ajal telah tiba. Kayak itu ada lagunya. Bila Ijrail datang memanggil. Nah itu. Itu lagunya merinding itu. Lagunya horor. Ya, bila ajal telah tiba tadi, ya, nggak ada yang bisa mengelak. Walaupun dia berlindung di benteng yang kokoh. Lari, nggak ada yang bisa lari dari kematian. Ya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bisa ditarik mundur dulu ya Allah, jangan saya dulu, ntar aja dong, yang ono dulu dah. Nggak bisa diundur. Ya, nggak bisa diundur. Nah Bapak, nanti ada Pak, orang sudah diwafatkan oleh Allah, tapi dia minta dihidupkan lagi, walaupun sejenak. Ya, tidak adalin qarib, sebentar saja ya Allah hidupkan. Ketika dia misalkan dihidupkan, apa yang dia lakukan? Ternyata di situ dia akan melakukan fa asaddaqu wa akunna minal musallin. Jadi pengen dia bersedekah. Nah, maka nanti ada bekal apa yang harus kita bawa. Jadi ketika dia dikasih kesempatan hidup, dia tidak minta ya Allah berikan saya kesempatan walau sebentar saja, sesaat saja, hidupkan saya. Saya akan sedekah dan saya menjadi orang yang saleh. Dia tidak minta, ya Allah berikan kesempatan saya sebentar saja. Ya, kalau saya hidup saya mau pergi haji. Pergi haji mah kelamaan Pak. 40 hari. Ini sebentar aja. Ketika dikasih kesempatan sebentar, Pak asaddaq, saya akan bersedekah. Ternyata nilai sedekah itu Masya Allah. Nah nanti kita akan bahas lagi ya. Baik. Nah kapan kita mati? Kapan Pak? Ya, tadi ya dalam surat Luqman ayat 34. Ya, wa ma tadri madza taksibu goda, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Wa ma tadri bi ayin, wa ma tadri nafsum bi ayin ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di bumi mana dia akan dimatikan. Ya, nggak tahu kita mati di sini apa di tempat yang lain, nggak ada yang tahu. Nah, ya, jadi nggak ada yang tahu. Kapan mati kita nggak tahu. Tapi Nabi katakan umru ummati baina sittin wasa. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Jadi yang udah kepala 6 ya udahlah, makin mendekat ke masjid. Ya. Sudah siap bekal? Apa bekalnya? Ya. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jadi bekal takwa Pak. Ya. Nah kita sebetulnya nggak boleh mati nih. Nggak boleh mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ya. Surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan berserah diri. Mati dalam keadaan membawa iman Islam. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, amalan yang tidak pernah terputus pahalanya mengalir terus. Jadi ketika kita hidup ini, kita persiapkan nih. Ya, kalau kita sudah mati, ada amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya. Sekalipun kita sudah tidak di dunia ini. Tapi kehalanya terus mengalir. Ya. Apa ada 3 amalan itu? Ya. An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza matabna adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin, ya itu ada aw imin yantafa'u bi awadun salih yad'ullah. Jadi ada 3 amalan ya yang akan melanggengkan sekalipun kita sudah meninggal dunia. Pertama adalah sedekah jariyah. Makanya tadi ketika orang sudah diwafatkan, dia minta hidup lagi, dia hanya untuk bersedekah jariyah. Di Masya Allah. Sekalipun dia mati, pahalanya apa? Sedekah jariyah. Masjid lagi perlu bangun masjid, sumbang. Ya, kemudian wakaf untuk kegiatan pesantren dan sebagainya. Maka selagi itu digunakan untuk kebaikan, maka itu menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya. Kita punya ilmu, nah sampai sejauh mana kita mengamalkan ilmu itu. Jangan sampai kita tahu tapi kita tidak melakukannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah sangat besar bagi orang yang tahu tapi dia tidak mau melaksanakannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga waladun soleh yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu, ketika Nabi Isa diberikan kemampuan oleh Allah bisa mendengar penghuni kubur. Apa yang didengar oleh Nabi Isa ketika Nabi Isa melewati kuburan? Nabi Isa mendengar ketika itu penghuni kubur sedang mendapat siksa Allah, sedang mendapat azab kubur. Tapi ketika Nabi Isa lewat di hari yang lain, di kuburan yang sama, bukan azab kubur, tapi nikmat kubur yang didengar oleh Nabi Isa. Lalu Isa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, mengapa ketika aku lewat di kuburan ini, yang lalu aku mendengar penghuninya sedang mendapat azabmu. Tetapi kenapa ketika aku lewat di kuburan ini di hari yang lain, bukan azab kubur, bukan siksa kubur yang aku dengar, tapi nikmat kubur." Maka Allah mengatakan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, aku tidak tega menghukum hambaku yang berada di perut bumi, sementara anaknya yang berada di permukaan bumi menyebut-nyebut namaku dan memohon ampunan buat orang tua ini." Jadi ketika seorang anak yang soleh berdoa, "Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira," itu orang tua sedang mendapat siksa kubur berubah menjadi nikmat kubur. Jadi Masya Allah, ya. Nah, kita persiapkan, ya, bekal kita ketika kita sudah diwafatkan. Nah, kita sudah mempersiapkan diri, karena yang namanya mati itu sifatnya tahu-tahu, tidak mengenal ruang dan waktu, kapan dan di mana saja kita bisa mati. Panggilan terakhir belum dibahas, waktunya sudah habis. Jadi nanti kesempatan lain yang ketiga. Jadi satu kesempatan, satu panggilan. Jadi panggilan yang ketiga adalah panggilan haji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang makbul dan mabrur, dan yang belum, semoga Allah memanggilnya. Panggilan yang mana dulu nih? Panggilan yang kedua mati. Panggilan haji tentunya gitu ya. Saya rasa itu, ya, lebih dan kurang mohon maaf. Bila ada pertanyaan disilakan. Ya, enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sedekah dan hisab, Ustaz. Kan kalau sudah meninggal tidak bisa sedekah. Tapi kadang-kadang dari pihak keluarga ke anak bisa memberikan sedekah walaupun dia sudah meninggal. Kedua, masalah hisab. Hisab ini sendiri dari perbuatan yang jelek atau yang bagus tidak akan ini semuanya akan ditimbang. Tapi kalau orang ini sudah taubat, sudah istilahnya ada pengharusan dosa, jadi umpamanya dia dari Ramadan ke Ramadan atau dari sholat Jumat ke Jumat, kan dihapus dosanya. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Makanya sedekahnya jangan nunggu mati. Maka tadi orang mati minta dikasih hidup, dia mau bersedekah. Artinya ini buat peringatan buat kita. Ayo banyak sedekah. Ya, karena sedekah itu dulu yang sahabat Nabi bernama Sauban, ketika dia bersedekah dengan sepotong roti saja, ketika dia diwafatkan dinampakkan tuh pahala sedekahnya luar biasa. Ya Allah, kenapa kau enggak semuanya? Jadi roti yang disedekahkan terus dipotong bagi dua, separuh kasih yang minta-minta, separuh dibuat Sauban untuk sarapan pagi. Begitu Sauban mati mau wafat dinampakkan itu. Nah, jadi luar biasa. Makanya kalau sudah wafat maka kan terputus semuanya tadi. Illa 3 sodako yang dia sedekahkan. Nah sekarang bagaimana ketika anak yang soleh bersedekah untuk orang tuanya? Bagus. Apa yang dilakukan oleh anak soleh maka akan bermanfaat untuk orang tuanya. Nah makanya kan itu. Ya. Jadi investasi kita ini adalah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Nanti bagaimana? Ada lagi tuh tema berikutnya, ya tentang anak yang soleh. Yang kedua, kalau dosa kita sudah dihapus, apakah masih diperhitungkan? Kalau sudah dihapus, masih kelihatan tidak? Masih. Coba Bapak nulis di papan tulis, dihapus tuh masih ada bekasnya kan? Dihapus belum tentu itu hilang. Dihapus masih ada bekasnya. Tapi kalau sudah dapat ampunan Allah itu hilang semua. Ya. Jadi kita kan minta supaya dosa kita diampuni Allah bukan dihapus. Ya, kalau dihapus kalau kita nulis di whiteboard itu dihapus masih ada bekas-bekas itu. Bekas tulisan, bekas dosa. Tapi kalau sudah Allah ampuni, maka kalau sudah dapat ampunan Allah semuanya. Maka ketika kita di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kaulah yang memberi maaf, suka maaf dan ampunilah. Ya. Jadi kalau sudah dapat ampunan itu sudah pasti. Kalau Ramadan katanya di bulan Ramadan itu ada rahmat, ada maghfirah, ada itqu minan. Orang akan terbebas dari api neraka kalau dia mendapat ampunan dari Allah. Mustahil dia akan terbebas dari neraka sebelum dia diampuni oleh Allah. Dan untuk mendapatkan ampunan Allah ini, maka kita harus mendapatkan yang namanya kasih sayang Allah, yaitu rahmat Allah. Kalau sudah rahmat Allah kita dapat, ampunan didapat, maka surga. Ya, silakan yang lain. Nah, bapak-bapak lagi, maka ibu-ibu kedengaran ibu di luar bu? Oh, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan atau batas waktu kira-kira apa ciri-ciri Pak? Ciri-ciri orang yang mau meninggal. Karena saya juga pernah ngalamin Pak. Maaf aja Pak ya buat istri saya dulu sebelum meninggal itu beberapa bulan yang lalu. Ya kalimat-kalimat yang mati Pak gitu. Bisa kita duluan. Saya bisa bilang saya kadang-kadang jangan sampai seperti itu, tapi ya nggak lama lagi istilahnya beberapa bulan yang lalu ya nggak ada juga gitu. Kita juga nggak tahu bahwa itu memang ciri-ciri kematian gitu. Makanya batas waktu kita juga kan nggak tahu Pak. Ya. Itu kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah sakit adalah kembang kematian. Artinya kalau sudah sakit nggak lalu lagi mati gitu ya. Tapi tadi itu dibantah. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati kan gitu. Jadi itu hanya ya apa sih ini saja ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dipegang ya. Karena juga Nabi ketika di akhir hayatnya memang merasa bahwa dirinya sudah dekat akan kematian. Sehingga dipanggil putrinya Fatimah, saya mengatakan bahwa ayahanda sepertinya sudah dekat akan kematian. Ya, jadi ada itu. Ya, tapi tidak menjadikan itu kepastian karena itu adalah bagian dari rahasia Allah. Ya, makanya kalau sudah seperti itu, kalau memang manusia tahu, wah kalau begini-begini dia bentar lagi mati,
Ya, udah dia pasti akan melakukan amalan yang terbaik. Kalau emang dia tahu dia akan mati. Oh, sholatnya mungkin wah nggak berhenti sholat tuh. Batal wudhu, dia wudhu lagi. Karena tahu akan mati. Ya. Bapak Ibu ketika sholat ingat mati itu jauh lebih khusyuk. Lagi sholat ada masalah, anak suami sakit, itu sholatnya lebih khusyuk. Ya. Ketika sholat maka seolah-olah kita mati setelah sholat. Kalau lihat urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia bekerja jangan ingat mati. Ngapain lo kerja besok mati? Udah nggak semangat. Ya, tapi kalau urusan dunia seolah-olah kita abadan, hidup selama-lamanya terus. Tapi ketika kita beribadah seolah-olah kita mati setelah kita melakukan ibadah. Ya, kita belum tahu apakah besok masih bisa sholat subuh lagi di sini nggak tahu. Maka kita lakukan sholat ini tadi yang khusyuk. Ya, ya ibu-ibu ada bu? Ada lagi? Dari ibu ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu udah hafal kayaknya. Ya. Baik, sepertinya juga Udah. Iya, ibu-ibu nanya, ini kapan selesainya? Soalnya itu di depan udah kelihatan itu mangkok bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kiamat itu berarti kan sudah tidak ada lagi dalam dunia kan? Namanya apa itu? Terima kasih. Iya. Jadi kalau sudah alam dunia, ya tadi tahap-tahapan begitu. Ya, yang ada adalah kehidupan akhirat, tidak ada kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia sementara kehidupan akhirat itu adalah kekal selama-lamanya. Di mana alam akhirat itu wallahu a'lam. Ya, apakah di sini, apakah nanti di tempat yang lain? Ya, bahkan Nabi katakan ketika di Madinah, Gunung Uhud itu bergetar. Ya, ketika berada di atasnya 4 manusia yang mulia. Nabi sendiri, ya, kemudian ada 2 orang sahabatnya, ada 3 di situ. Kemudian Umar dan Utsman. Ya, sama Abu Bakar Siddiq. Ketika bergetar, Nabi mengatakan, "Hai Uhud, diamlah engkau, karena di atasmu ada manusia, ada seorang nabi, ada seorang siddiqin yaitu Umar, Abu Bakar, dan ada 2 syuhada." Itu memberikan sinyal tuh. Jadi bahwa syuhada, orang yang mati syahid yaitu Umar bin Khattab dan Utsman. Padahal waktu itu masih hidup. Nabi mengatakan ada 2 orang yang mati syahid. Ya, Nabi sudah memberikan isyarat bahwa Umar nanti matinya terbunuh ketika sholat subuh dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Kemudian Utsman juga matinya seperti itu. Nah, ketika itu nanti kata Nabi, Uhud itu yang luasnya yang panjangnya sampai 7 km itu nanti akan diangkat dan ada di surga. Nah, makanya di mana tempatnya saya bawa di mana? Bawa alam. Itu hanya Allah yang tahu di mana alam akhirat, ya. Tapi nanti seperti Raudhah, kemudian Hajar Aswad, makam Ibrahim, semuanya akan kembali ke surga karena Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah batu yang diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, cukup kita akhiri, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.